Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi bersama-sama beribadah kepada Tuhan yang besar, yaitu Yesus Kristus di rumah kita masing-masing. Mari kita satukan hati kita berdoa, kita memberikan hati kita kepada Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan segenap kehidupan kami hari ini untuk beribadah kepadamu. Firman-Mu katakan ibadah mengandung janji Allah, sehingga setiap orang yang mengerjakannya memperoleh upah atasnya. Mari Bapa, campur tangan-Mu menguasai setiap pribadi kami pagi hari ini. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus, pagari kami dengan pasukan perang malaikat-Mu. Kami menolak setiap rancangan kejahatan apapun yang mau dibangun ketika kami beribadah. Segala manifestasi kuasa kegelapan, sihir, santet, perdukunan, kuasa mantra-mantra yang dilepas di udara yang tidak bisa kami lihat dengan mata jasmani kami. Segala bentuk Bapa manifestasi virus corona di akhir zaman ini Tuhan, kami berdoa kuasanya atas bangsa, atas daerah, atas keluarga, atas kehidupan kami. Kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus tidak berkuasa. Kami lepaskan kuasa Allah, kami lepaskan otoritas Tuhan Yesus Kristus untuk memimpin dan menyertai kami. Karena ketika kami percaya dan berharap pada Tuhan, apa yang kami kerjakan hari ini untuk beribadah kepada Tuhan yang besar, kami semua pasti berkati. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Hamba tahta atas pujian kami di semua di atas segala tahta kamu berikan Raja segala raja. Kau jadi
kami di awal bulan Agustus ini. Engkaulah penghiburan kami Tuhan melewati setiap keadaan. Engkau memampukan kami untuk melihat hari-hari yang baik. Terima kasih Bapa. Berikan Bapa pujian-pujian yang baru di hati kami, kegirangan-kegirangan yang baru dalam hidup kami, karena Engkau Allah yang memberkati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap memuji Tuhan lebih lagi dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Semangat yang luar biasa di bulan Agustus ini. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan kemurahan-Mu pagi hari ini. Biarlah kami terus bersyukur di hadirat-Mu, karena ucapan syukur Bapa membuat hati kami mengalami damai sejahtera-Mu. Urapi hati kami Tuhan. Biarlah kebaikan kemurahan-Mu boleh kami dengar melalui firman-Mu. Mengalir Roh Kudus menguasai seluruh hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan.
kehidupan kami dipenuhi dengan nyanyian-nyanyian yang baru sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Urapi hamba-Mu pada pagi hari ini dalam menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dengan roh wahyu dan hikmat, agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman ini dengan kata-kata yang sederhana, tetapi penuh dengan kuasa dan otoritas yang berasal dari surga. Firman yang melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan setiap kami, sehingga setiap jemaat-Mu dapat bertumbuh ke arah pribadi-Mu sendiri, Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Kepala Gereja. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Yesaya pasal yang ke-42, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 42 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara, di hari-hari ini kita banyak sekali melihat penderitaan demi penderitaan, cobaan demi cobaan, krisis demi krisis terjadi di bumi ini. Ada banyak orang berteriak kepada Sang Penguasa meminta keadilan. Tetapi Tuhan berkata, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ketika engkau berteriak kepada manusia dan manusia tidak bisa mendengar teriakanmu, maka nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Berteriaklah kepada Tuhan, tinggikan nama Tuhan, saudara. Saya melihat di dalam Alkitab betapa luar biasanya pencobaan, ujian yang dialami oleh orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi dari mulut mereka tidak keluar perkataan-perkataan bersungut-sungut, perkataan-perkataan yang menyalahkan Tuhan dan menyalahkan keadaan, yang membuat mereka mengalami pencobaan. Di dalam setiap keterbatasannya, mereka tidak memberontak kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di awal bulan ini menjadi momentum bagi kita memulai sesuatu yang baru dalam kehidupan kita. Membuang setiap sungut-sungut dan perkataan sia-sia, baik dalam perkataan kita di rumah maupun perkataan-perkataan yang kita tuliskan di dalam sosmed kita, baik melalui status atau komen-komen kita. Biarlah kita menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 33, saudara, ayat yang ketiga, keempat, dan keenam. Mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan? Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Oleh napas dari mulutnya, segala tentaranya. Alkitab berkata, nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Mengapa saudara, kayak ayat yang keempat dikatakan, sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Kita menaikkan pujian, kita mengucap syukur karena firman Tuhan itu benar. Bahkan tadi firman Tuhan berkata, nubuatan-nubuatan sedang dan sudah digenapi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus,
Firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal pertama ayat 16, aku memiliki keyakinan yang kokoh di dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Kita harus mengucap syukur karena setiap perkataan Tuhan itu benar, kata Tuhan. Alkitab sudah melewati berbagai masa krisis. Dari krisis Adam dan Hawa, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, Yakub, Isa, sampai hari ini. Alkitab, firman Tuhan yang saudara miliki tak pernah berubah. Sekalipun gunung-gunung beraja lain bergelora, perkataan Tuhan tinggal tetap. Maka biarlah hari-hari ini kita naikkan nyanyian yang baru. Karena firman Tuhan adalah benar. Karena firman Tuhan tak pernah salah. Yang kedua, saudara, mengapa kita menaikkan nyanyian baru? Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mengapa kita harus menyanyikan nyanyian baru? Karena kita percaya atas pertolongan Tuhan, saudara. Alkitab berkata, yang mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Tuhan mengangkat kaki kita. Tuhan menempatkan kita di bukit batu. Mengapa, saudara? Agar dari mulut kita menaikkan pujian, agar dari mulut kita menaikkan kesaksian bahwa Tuhan itu benar, sehingga banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah ragu atas pertolongan Tuhan. Bani Asa pernah meragukan pertolongan Tuhan. Bahkan Bani Asa pernah berkata, sia-sia aku memelihara tangan yang bersih. Alkitab berkata, saudara, di dalam Mazmur pasal 149 ayat yang pertama dan ayat yang keempat. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Alkitab berkata, nyanyikanlah nyanyian yang baru. Karena Tuhan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Pertolongan Tuhan ya dan amin. Bani Asa pernah kecewa, tetapi ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia melihat kesudahan orang fasik. Seperti di tanah licin mereka berdiri. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selalu saya tekankan, jika Tuhan menuntun kita, maka tuntunannya tidak akan pernah salah. Kalau Tuhan menuntun kita ke jalan buntu, maka disitulah kesempatan bagi Tuhan untuk membuat jalan. Kalau Tuhan menuntun kita menghadapi tembok yang tebal seperti tembok Yeriko, disitulah kesempatan Tuhan untuk menghancurkan tembok itu. Jika Tuhan menuntun kita ke janda Safat, maka disitulah kesempatan Tuhan untuk melipat gandakan tepung dan minyak. Tuhan yang menolong kita, Tuhan yang memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Jangan pernah kecewa ketika engkau beribadah kepada Tuhan, tetapi nyanyikanlah nyanyian yang baru, karena pertolongan dari Tuhan tepat pada waktunya. Yang ketiga, saudara, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian yang baru? Di dalam Mazmur pasal 96 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat.
Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya. Ceritakanlah perbuatannya yang ajaib. Hari ini engkau memiliki kesempatan untuk menceritakan betapa dahsyatnya Allah yang kita sembah. Baik melalui sosial media saudara, baik melalui perkataan saudara. Daripada kita saling mengeluh, daripada kita saling menyalahkan, lebih baik status di sosial mediamu, lebih baik cerita-ceritamu dipenuhi dengan kedahsyatan Allah kita. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa. Ceritakanlah perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Jadi yang ketiga, mengapa kita harus menyanyikan nyanyian yang baru? Karena kita mengingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Yang keempat saudara, mengapa kita menyanyikan nyanyian yang baru? Di dalam Wahyu pasal yang kelima, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah, dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Yang keempat saudara, Alkitab berkata, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bahasa. Kita mengucap syukur karena Sang Anak Domba telah membuka materai-materainya, telah membuka kitab-kitab yang tersembunyi, nubuatan-nubuatan yang tersembunyi, rahasia-rahasia kerajaan Allah yang tersembunyi. Alkitab berkata, saudara, mengapa engkau memberitakan firman ini dengan perumpamaan? Murid-murid Yesus bertanya, dan Yesus menjawab, agar mereka melihat tapi tidak bisa melihat, mendengar tapi tidak bisa mendengar, bahkan tidak bisa mengerti. Tetapi berbahagialah engkau yang diberi kuasa atas setiap rahasia kerajaan Allah. Kita mengucap syukur saudara, karena dalam kekristenan segala sesuatu dinilai secara rohani luar biasa, yang tak bisa diungkapkan, yang tak bisa disingkapkan, dan hanya Yesus Kristus saja yang sanggup menyingkapkannya. Bahkan Alkitab berkata, dengan disembelihnya Yesus atau disembelihnya Sang Anak Domba, Alkitab berkata, engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kita diurapi dengan urapan imam dan urapan raja. Haleluya. Dan yang terakhir saudara, yang kelima, mengapa kita menyanyikan nyanyian yang baru? Di dalam Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat.
Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Mengapa kita menaikkan atau menyanyikan nyanyian yang baru? Karena Tuhan memberikan kepastian kerajaan surga bagi mempelai-mempelainya. Alkitab berkata di sana tidak ada ratap tangis dan air mata. Kita di surga seperti malaikat. Siang malam kita menaikkan pujian, menyembah Allah yang hidup. Kita masuk dalam perjamuan pernikahan anak domba. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, biarlah di awal bulan ini sekali lagi kita menaikkan nyanyian-nyanyian yang baru. Jangan ada lagi sungut-sungut, jangan ada lagi sumpah serapah, jangan ada lagi perkataan sia-sia, baik yang keluar dari mulut kita maupun yang keluar dari setiap sosial media kita. Biarlah setiap orang melihat, biarlah setiap orang mendengar engkau menyanyikan nyanyian baru, sehingga mereka takut dan menjadi percaya bahwa Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya, amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan kita naikkan pujian. Kau berfirman dan sembuhkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus, roti hidup yang turun dari surga lebih dari roti mana. Setiap aku makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, aku tidak lapar lagi, aku tidak haus lagi. Aku tolak stres, depresi, khawatir, ketakutan, dan keputusasaan. Karena dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan, tetapi keberanian, iman yang mengalahkan dunia. Hidupku dipenuhi dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Sukacita tak terkatakan. Nyanyian-nyanyian baru keluar dari mulutku. Aku berdoa, aku tolak setiap kutuk resesi ekonomi, kutuk kebangkrutan, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk hutang. Aku tolak kutuk belalang pelahap, belalang pengerik, belalang pindahan, belalang pelompat. Aku tolak kutuk taman Eden, bekerja keras, makan semaduri. Aku percaya Tuhan Yesus yang memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Karena aku hidup dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan.
Setiap goncangan yang terjadi membuat kekayaan bangsa-bangsa dan kelimpahan dari seberang lautan mengalir memenuhi perbendaharaan-Mu, sehingga apa yang Kupegang diberkati, yang Kukerjakan berhasil, yang Kurancangkan di dalam Tuhan dikenapinya, sehingga aku bersama keluarga tidak minta-minta roti, aku bersama keluarga mewarisi bumi, aku bersama keluarga menjadi berkat bagi banyak bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Darah yang kudus, darah yang suci, darah yang berkemenangan. Tuhan Yesus dipukuli, diludahi, dinodai, dicambuk, ditombak, disalibkan untuk menanggung kutuk dosaku dan penderitaanku. Dan dengan bilur-bilur Tuhan Yesus semua penyakitku sudah sembuh. Sistem imunku diperkuat, roh, jiwa, dan tubuhku terpelihara sempurna, sehingga semua virus, bakteri, sakit, penyakit, bahkan virus COVID-19 tidak berkuasa atas kehidupanku. Aku sudah menerima urapan imam dan urapan raja. Suatu hari nanti aku bersama keluarga dan orang-orang kudus akan diangkat ke awan-awan, masuk ke dalam perjamuan pernikahan anak domba untuk memperoleh hidup yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur, kita naikkan pujian. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau berfirman dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil. Kehidupan kami terus dipenuhi dengan sungut-sungut dan perkataan sia-sia, perkataan-perkataan yang tidak membangun iman, perkataan-perkataan yang meragukan kuasa-Mu. Biarlah mulai hari ini Tuhan, kami terus menyanyikan nyanyian yang baru, karena firman-Mu itu benar. Semua nubuatan telah digenapi dan tidak ada yang salah. Ajar kami untuk menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib, karena Engkau Allah yang sanggup menolong dan memahkotai orang-orang saleh, memahkotai orang-orang yang rendah hati. Bapa di surga, terima kasih atas pengorbanan-Mu. Pengorbanan-Mu membuat kami bersuka cita di dalam kemenangan. Karena firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut. Tetapi karena begitu besar kasih-Mu atas kehidupan kami, sehingga Engkau rela mati bagi kami Tuhan, agar kami dimeteraikan di dalam Engkau. Urapan imam dan urapan raja menjadi bagian kami. Kami mengucap syukur dan menaikkan nyanyian yang baru, karena kepastian keselamatan kerajaan surga menjadi bagian orang-orang percaya. Terima kasih atas anugerah. Kami tak perlu takut dan gentar. Kami tak perlu kecut dan tawar hati, karena Engkau Allah yang membela setiap perkara kami. Baiklah jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan mata rohani dan terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah engkau yang tertanam di dalam taman Tuhan,
Diberkatilah engkau laki-laki, kau menjadi pohon terpandin kebenaran tanaman kesukaan Tuhan yang menceritakan tentang keagungan Tuhan. Diberkatilah engkau para wanita, kau menjadi pohon anggur yang manis dan lebat yang tak pernah mengalami kekeringan sekalipun pada musim kemarau. Pakaianmu adalah kekuatan dan kehormatan, dan engkau akan tertawa tentang hari depanmu. Diberkatilah engkau anak-anak muda, kau menjadi tunas zaitun yang berjalan dalam wibawa dan otoritas Allah. Seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah hidupmu di tangan Tuhan. Tuhan Yesus datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Maka engkau bersama anak cucumu tidak minta-minta roti. Engkau bersama anak cucumu mewarisi bumi. Terimalah segala berkat Allah Abraham dan Israel jasmani rohani, persekutuan kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dalam kuasa Roh Kudus menyertai kehidupan kita sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.